selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baiklah, Ibu selalu ingatkan dan tidak bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu mengingat yang namanya 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita atau pada materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita dan selalu dijauhkan dari COVID-19 ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik secara aktif bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan TPACK. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penjumlahan dan pengurangan suku sejenis pada bentuk aljabar. Nah, materi kita minggu lalu kita membahas tentang bentuk dari aljabar itu, di mana di sana terdapat beberapa unsur, yaitu ada yang namanya variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Nah, jadi erat kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada suku-suku sejenis. Nah, untuk pada bentuk aljabar, untuk penjumlahan dan pengurangan dapat kita lakukan apabila memiliki suku yang sama. Suku yang sama artinya suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis yang bagaimana maksudnya? Suku yang sejenis yang variabel dan pangkatnya itu sama. Jadi meskipun variabelnya sama, jika pangkatnya berbeda, itu tidak bisa kita jumlahkan maupun kurangkan. Jadi variabel dan pangkatnya itu harus benar-benar sama. Oke, di sini ada sifat dari penjumlahan dan pengurangan tersebut, yaitu AN ditambah BN itu sama dengan A ditambah B dikali N. AN dikurang BN itu sama dengan A dikurang B dikali N, di mana A dan B itu adalah koefisiennya atau angkanya, sedangkan N itu adalah variabelnya atau hurufnya. Nah, di sini ada beberapa kasus. Yang pertama itu adalah Bu Maya merupakan seorang pedagang telur di Batu Mamat. Hari ini Bu Maya mendapatkan pesanan dari Bu Ani sebanyak 5 kg dan dari Bu Rita itu sebanyak 7 kg. Sedangkan stok telur yang dimiliki Bu Maya itu adalah 10 kg. Misalkan telur dinyatakan dalam X, dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, di sini Ibu misalkan telurnya itu adalah X. Nah, kamu bisa gunakan huruf yang lain, tidak harus X ya. Ini kan hanya pemisalan ya. Jadi kalian terserah mau buat huruf apa, mau buat huruf M, Y, Z, A atau apa itu terserah. Tidak ada patokan harus X, tidak ada patokan harus huruf besar. Ini hanya pemisalan yang Ibu buat. Oke? Nah, yang pertama, total telur yang dipesan ke Bu Maya. Katanya tadi Bu Ani memesan 5 kilo, sedangkan Bu Rita memesan 7 kilo. Maka 5X ditambah 7X itu sama dengan 12X. Oke, yang kedua, sisa telur Bu Maya jika hanya dijual ke Bu Ani. Jika kita buat jualnya ke Bu Ani itu sebanyak 5 kilo, berarti sisa telur yang dimiliki Bu Maya itu adalah dari keseluruhan telur Bu Maya itu ada 10 kilo, maka 10 dikurang 5 kilo. Maka hasilnya itu adalah 5 kilo. Terus yang kedua, sisa telur Bu Maya jika hanya dijual kepada Bu Rita. Kebalikannya lagi. Kalau tadi sisa keseluruhan telur Bu Maya itu ada 10 kilo. Sedangkan dia mau jual ke Bu Rita itu 7 kilo, maka 10 dikurang 7 itu hasilnya 3X. Maaf ya, ada kesalahan teknis, mungkin maklum manusia ya. Ibu lupa tandanya, itu bukan tanda tambah tetapi tanda kurang ya nak. 10X dikurang 7X, 10 dikurang 7 itu ya, hasilnya 3 kilo. Oke, kekurangan telur jika memenuhi pesanan Bu Ani dan Bu Rita. Nah, sementara tadi kan Bu Maya memiliki keseluruhannya itu hanya 10 kilo. Sementara pesanan itu Bu Ani itu pesan 5 kilo dan Bu Rita itu pesan 7 kilo. Maka totalnya semuanya itu adalah 12 kilo. Berarti Bu Ani
Bu Maya itu memiliki kekurangan 2 kilo lagi, berarti minus 2x. 10x dikurang 12x, jadi dia memiliki kekurangan sebanyak 2 kilo lagi. Nah, itu dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Jika ada pertanyaannya, nanti coba tanyakan di grup WA kita ya nak ya. Di sana sudah Ibu share juga bahan ajar dan LKPD-nya. Bisa kamu baca lebih lengkap karena di sini ada beberapa kasus yang Ibu buat. Nah, bisa kamu baca lebih detail lagi. Itu hanya kasus pertama yang Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk selebihnya bisa kamu baca di grup WA kita, dan LKPD-nya silahkan dikerjakan. Coba diskusikan dengan temanmu, nanti presentasikan berupa video pendek ke WA grup kita supaya Ibu bisa lihat hasil kerjaan kamu bagaimana. Oke? Nah, Ibu ingatkan kembali untuk tetap jaga kesehatannya, stay di rumah, dan tetap semangat. Oke? Selamat pagi. Selamat siang Ibu Guru, saya akan mempresentasikan kegiatan 1 nomor 2. Tono mempunyai 3 robot dan 4 mobil-mobilan. Jika Tono diberi 3 robot dan 2 mobil-mobilan oleh Ibu, sedangkan 2 mobil-mobilannya diberikan kepada Chandra. Bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Tono sekarang adalah, misalkan robot disebut X dan mobil-mobilan disebut Y. Jadi 3x ditambah 4x ditambah 3x ditambah 2y dikurang 2y sama dengan 3x ditambah 3x ditambah 4y ditambah 2y dikurang 2y sama dengan 6x ditambah 6y dikurang 2y. Jadi sekarang robot Tono berjumlah 6 dan mobil-mobilan Tono berjumlah 4 karena 2 mobil-mobilan diberikan kepada Chandra. Selamat siang dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan mencoba mempresentasikan video LKPD yang dikirim oleh Ibu Sri Bulan, yaitu kegiatan 1 nomor 2. Soalnya, Tono mempunyai 3 robot dan 4 mobil-mobilan. Jika Tono diberi 3 robot dan mobil-mobilan oleh Ibu, sedangkan 2 mobil-mobilannya ia berikan kepada Chandra. Bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Tono sekarang adalah, misalkan, mobil-mobilan itu kita tandai oleh huruf X dan robot itu kita tandai oleh huruf Y. Jadi jawabannya 3Y tambah 4X tambah 3Y kurang 2X. Kita sempurnakan menjadi 3Y tambah 3Y, maksudnya 3 robot tambah 3 robot tambah 4X kurang 2X, yaitu 4 mobil-mobilan kurang 2 mobil-mobilan. Hasilnya yaitu 3Y tambah 3Y menjadi 6Y, atau 3 robot tambah 3 robot menjadi 6 robot, ditambah 4 mobil-mobilan atau 4x kurang 2x menjadi 2x, atau 4 mobil-mobilan dikurang 2 mobil-mobilan menjadi 2 mobil-mobilan. Jadi hasilnya adalah 6y tambah 2x. Jadi robot yang dimiliki Tono sekarang adalah 6 dan mobil-mobilan yang dimiliki Tono sekarang adalah 2. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang penjumlahan dan pengulangan pada bentuk aljabar. Dan untuk materi kita selanjutnya untuk minggu depan, yaitu tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Untuk itu kalian baca bukunya di rumah ya nak ya. Baiklah, Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk mengingat yang namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita dan kita bisa kembali pulih belajar seperti biasanya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran daring ini. Ibu akhiri, salam sehat, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi.